Saya tidak menghendaki ketika saudara menjadi jaksa, saudara melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di dalam masyarakat. Menuntut bukan hanya sebatas menghukum, ingat. Menuntut bukan hanya sebatas menghukum orang, ingat itu. Bapak, kami bukan langkah karena di atas, mohon maaf. Kami di sini menyampaikan aspirasi dari teman-teman AMTI, Aliansi Mahasiswa Pemantau Hukum dan Konstitusi. Kita resah, Bapak, terhadap banyaknya berita-berita yang muncul di media sosial tentang kasus MSAT. Karena oleh kejaksaan dinilai bahwa bukti-bukti lengkap dan dibawa ke pengadilan negeri itu ternyata banyak yang tidak terbukti gitu. Saya tidak menghendaki ketika saudara menjadi jaksa, saudara melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di dalam masyarakat. Menuntut bukan hanya sebatas menghukum, ingat. Menuntut bukan hanya sebatas menghukum orang, ingat itu. Melainkan lebih dari itu, menuntut adalah bagaimana memberikan keadilan dan kemanfaatan terhadap seseorang dengan berpangkal pada hati nurani kalian. Mengapa hati nurani saya tegaskan pada ceramah saya kali ini? Karena beranjak dari tataran empiris. Penegakan hukum dewasa ini cenderung mengedepankan legalitas formal pada aspek kepastian hukum daripada keadilan dan kemanfaatan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat. Kita tidak dapat menutup mata dari sejarah kelam penegakan hukum yang berkembang di Indonesia. Telah terjadi beberapa kali peristiwa penegakan hukum yang seringkali mencederai rasa keadilan masyarakat. Contohnya lah kasus Nenek Minah yang didakwa melakukan pencurian 3 buah kakao, kemudian divonis 1 bulan dan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Tentunya kasus Nenek Minah mengusik rasa keadilan banyak pihak. Karena hanya dengan 3 buah kakao, seorang nenek yang sudah tua renta tetap menjadi diproses hukum yang panjang. Kasus lain yang serupa tentunya kakek Samirin yang divonis bersalah 2 bulan dan 4 hari penjara karena mencuri getah karet yang hanya sekitar Rp17.000. Akhirnya banyak kalangan yang memandang jika hukum bagaikan pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Untuk itu saya tidak menginginkan lagi ada munculnya kasus-kasus serupa di dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa. Kejaksaan harus mampu menunjukkan penegakan hukum yang tajam ke atas, humanis ke bawah, tanpa pandang bulu. Ingat, tajam ke atas, humanis ke bawah. Bapak, kami bukan langkah karena di atas, mohon maaf. Kami di sini menyampaikan aspirasi dari teman-teman AMTI, Aliansi Mahasiswa Pemantau Hukum dan Konstitusi. Kita resah, Bapak, terhadap banyaknya berita-berita yang muncul di media sosial tentang kasus MSAT. Karena oleh kejaksaan dinilai bahwa bukti-bukti lengkap dan dibawa ke pengadilan negeri itu ternyata banyak yang tidak terbukti gitu. Terkait apa Pak? Permintaannya aja ya, permintaannya itu ya tidak terbukti dan dinyatakan bersalah. Minta dinyatakan tidak bersalah.
Iya. Ada bukti baru yang dibawa dalam pledoi ini apa? Sepertinya tidak. Tanggapannya atas pledoi itu? Ya kita hargai permintaan. Nanti akan kita tanggapi dalam replik. Kapan rencananya Pak? 7 hari. Minggu depan. Berarti hanya menyanggah bukti, Pak? Ya. Hanya menyanggah bukti-bukti yang sudah disidangkan. Iya. Yang dipersiapkan apa untuk minggu depan Pak? Ya kita akan menanggapi dalil-dalil yang tertuang dalam pledoi. Namanya Pak? Pak Ahmad Jaya. Ahmad Jaya. Apa aja yang disampaikan Pak? Banyak nih. Lama menghilang. Mana Pak Gede? Mana Pak Gede? Ya, pledoi-nya itu judulnya ini sudah dibaca. Ketika pelapor menjadi pelapor. Ya. Maknanya? Judulnya itu ini sesuai dengan isi fakta sidang. Jadi yang isinya tidak mungkin kita ungkap, hanya saya hanya jelaskan aja jumlah halamannya adalah 438 halaman, di mana ini kita urai dari semua fakta sidang, termasuk juga awal mula kasus ini masuk ke pengadilan. Artinya kita juga ungkap bagaimana adanya sprindik ada 3. Jadi kejanggalan dari awal kita ada sebutkan. Sprindik ada 3, P19 sampai 6 kali. Padahal aturannya tidak begitu ya. 3 kali sudah harus di SP3 kasusnya. Ini 6 kali kita ungkap juga sebagai prolog. Tetapi yang paling penting adalah dari fakta itu kesimpulannya ini. Kenapa? Karena kita ungkapkan juga fakta sidang soal chatting mesra daripada korban itu beberapa kali kepada terdakwa dan terdakwa tidak selalu merespon, kita ungkap. Surat juga yang menyatakan bersedia untuk menjadi istri terdakwa itu juga muncul. Jadi semua kita ungkap. Dan kami juga meminta kepada penuntut umum karena menghadirkan 2 peristiwa di dalam pidana ini untuk bisa membuktikan lebih terang. Khususnya misalnya peristiwa yang kedua. Peristiwa kedua itu kejadiannya kan pukul 2.30 dini hari. Pukul 2.30 dini hari di dakwaan itu sudah ketemu nama orangnya siapa-siapa yang terkait. Tetapi di sidang terakhir sampai tuntutan kemarin itu hilang semua. Lalu tiba-tiba saja si korban ini dari pondok langsung ke TKP itu yang jaraknya kalau naik mobil itu, naik kendaraan itu 30 sampai 45 menit itu tiba-tiba sudah ada di TKP. Kita minta untuk dijelaskan bagaimana caranya si korban bisa ke TKP pukul 2.30 dini hari di mana tempatnya sudah gelap. Karena di tuntutan hilang itu. Kenapa ini penting? Karena satu peristiwa itu gugur, maka dia pasal 65 nggak bisa dipakai. Jadi tuntutan sadisnya jaksa nggak bisa dipakai. Kita minta itu dihadirkan nanti di replik, bisa nggak? Kalau nggak bisa itu otomatis gugur. Karena apa? Karena nama yang disebutkan membonceng dia itu sudah membantah. Orang yang ketemu dengan dia di lokasi juga membantah. Orang yang katanya melihat WA ancaman juga membantah. Jadi sebanyak sekali peristiwa fiktif yang dikaitkan untuk itu seakan fakta. Tadi kami sudah ungkap juga. Sehingga memang bacaannya cukup panjang ya. Cukup panjang, tapi yang pasti ini bukan novel fiksi, ini fakta. Ya. Dan di sini juga dihadirkan pertarungan antara saksi testimonium auditu dan saksi fakta. Jaksa sendiri mengakui dalam tuntutannya bahwa mayoritas saksi mereka adalah testimonium auditu dan meminta kepada majelis hakim agar memakai saksi testimonium auditu. Padahal KUHP kita mengatur itu dilarang. Pelajaran hukum kita juga melarang itu dipakai, tapi JPU meminta itu dipakai dan kami hadirkan saksi fakta. Jadi saksi yang ada di lokasi, saksi yang melihat korban ketika ketemu dengan terdakwa, semua kita hadirkan di dalam pembelaan ini. Sehingga pertarungannya adalah apakah testimonium auditu yang dimenangkan atau saksi fakta yang akan dimenangkan, kan itu. Kalau testimonium auditu yang dimenangkan, maka akan lahir peradilan sesat dan itu akan bisa terjadi kepada semua orang
tinggal sebutkan aja si A, nanti kita cari 1, 2, 3, 4, 5 orang cerita sama, dia bersaksi di situ walaupun tidak ada di lokasi, maka itu dianggap kesaksian. Itu yang akan terjadi dan itu akan menuju peradilan yang sesat. Kami menolak saksi itu karena itu melanggar asas-asas penegakan hukum dan keadilan. Kami ingin fakta sidang aja dipakai. Kami juga mengajak kepada jaksa penuntut umum jangan sekedar menjadi penuntut, karena jaksa itu juga penegak hukum, penegak keadilan, dia juga punya nurani untuk mengukur nuraninya. Karena itulah saya katakan tuntutan kemarin itu tuntutan yang sadis dan tidak berperi keadilan, tidak mengacu pada fakta sidang. Seandainya Bu Mia tadi hadir, mungkin dia bisa dengar ini. Bagaimana dia menuntut tinggi dengan gagahnya, hanya datang untuk menuntut, tapi tidak pernah mendengar hal-hal seperti ini. Dia hanya mengandalkan laporan saja. Ini kan memalukan juga. Makanya judulnya spesial sekali, ketika pelakor menjadi pelapor. Karena faktanya itu, tidak ada korban pemerkosaan, kemudian di waktu yang beriringan dengan peristiwanya menyampaikan kata-kata chat cintaku, sayangku, mengirim puisi cinta, kemudian berbagai hal yang sifatnya merayu terdakwa. Di BAP itu ada 11 korban, tapi semuanya menyangkal. Hanya satu korban yang mengatakan bahwa dia itu menjadi korban. Namun kiranya pengadilan negeri dalam pemutusan perkara ini maupun jalannya proses persidangan ini harus pertama netral, merdeka, dan juga kredibel. Artinya pengadilan negeri bekerja sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Betul. Betul. Sehingga kiranya bahwa pengadilan ini, teman-teman, saya ingin tidak menjadi copong-copong daripada orang-orang yang berkepentingan. Kalau memang kiranya MSAT atau Putra Kiai Jombang itu tidak bersalah, silahkan bebaskan, kan begitu, teman-teman. Betul. Kalau memang dia terbukti bersalah, silahkan hukum, kan begitu. Namun yang kita kutuk adalah jika ada oknum-oknum luar yang mengganggu, yang mengintervensi keputusan hakim. Itu yang kami kutuk. Karena saya baca di media sosial bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan dan juga keresahan-keresahan yang dialami oleh kita anti. Sehingga kami kesini, Bapak, hujan-hujanan bukan karena tujuan. Meskipun sananya panas kita bisa terobos, hujan pun kita terobos. Betul, teman-teman? Artinya fiat justus fitiariat qaulun. Keadilan harus ditegakkan walaupun langit itu runtuh, apalagi hanya hujan. Maka kami aliansi teman-teman mahasiswa hukum telah mengkaji persoalan ini sehingga menimbulkan satu kesimpulan bahwa perlu kiranya kita menyampaikan aspirasi kepada Pengadilan Negeri Kota Surabaya dalam kasus MAST tersebut. Sehingga saat ini kita ini memang tidak aksi yang keras, kita hanya menyampaikan aspirasi, aksi damai istilahnya, bahwa memang banyak keresahan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari kami mahasiswa hukum yang tergabung bukan hanya dari satu kampus tapi se-Surabaya tentunya. Maka dari itu kami mengutuk mahasiswa hukum se-Surabaya, mengutuk terhadap pengadilan-pengadilan negeri yang tidak bebas, merdeka, dan juga netral. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, mungkin ada yang ingin menyampaikan aspirasi, silakan naik ke mobil komando. Dan saya juga sampaikan perwakilan dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan dialog dan diskusi dengan kita selaku kita sebagai mahasiswa di sini. Kita perlu perwakilan
dan dialog. Mungkin dari pihak pengadilan ada. Ingat, saya ingin sampaikan lagi bahwa kenapa kemudian kita teman-teman melangkahkan kaki ke sini, karena dari beberapa dekade ini banyak oknum-oknum yang ada di pengadilan itu terjerat oleh kasus. 1 tahun yang lalu ada seorang hakim yang ketahuan menerima suap. Artinya apa? Bukan hanya lembaga-lembaga yang lain, termasuk lembaga pengadilan ini juga terakomodasi oleh korporat yang punya kepentingan dan bisa membeli keadilan dengan uang. Hakim bukan di situ. Hakim seharusnya menjadi tangan Tuhan untuk melakukan penegakan hukum seadil-adilnya. Itu yang saya ingin harapkan. Karena saya katakan lagi bahwa seluruh masyarakat mencari keadilan hanya di pengadilan negeri, hanya di tempat-tempat di mana orang diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku, undang-undang yang menunjukkan. Jangan kemudian ada oknum-oknum yang bisa terbeli oleh uang-uang korporat untuk membeli keadilan dan menegakkan. Saya tidak menghendaki ketika saudara menjadi jaksa, saudara melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di dalam masyarakat. Menuntut bukan hanya sebatas menghukum, ingat. Menuntut bukan hanya sebatas menghukum orang, ingat itu. Mungkin itu dari teman-teman ada yang mau orasi, silakan naik ke atas. Teman-teman yang ingin berorasi naik ke atas. Siapa ini, Bang? Eri. Siapa? Mahmud, Pak. Mahmud, perwakilan dari Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Oke, ini setelah tadi kita dengar diizinkan untuk diterima untuk ke pengadilan untuk diajak musyawarah ya? Iya, Pak. Hasilnya apa, Pak? Mas? Di dalam kita menyampaikan beberapa hal tuntutan yang kami bawa, kemudian dari beberapa tuntutan itu kemudian kita diamenin bahwa yang menjadi tuntutan kita akan dikawal sampai benar-benar apa yang menjadi tuntutan kita ini tercapai. Karena dari beberapa tuntutan tuntutannya ini, Pak. Pertama, kita ingin pengadilan itu memutus perkara seadil-adilnya. Yang kedua, pengadilan itu berani memutus berbeda dengan opini publik. Jangan sampai pengadilan itu ikut pada opini publik. Ketika di publik dikatakan salah, maka pengadilan harus memutus salah. Tidak. Yang ketiga, kita ingin pengadilan itu menjadi peradilan yang bebas, merdeka, netral juga akuntabel dalam setiap pemutusan perkara. Yang keempat, kita ingin peradilan itu tempat mencari keadilan, bukan tempat cari penghakiman, gitu kira-kira. Itu tuntutan. Dan akhirnya memastikan di dalam tadi bahwa hakim yang menghakimi ini tidak boleh terpilih oleh siapapun. Dijamin, artinya ada jaminan. Artinya dia bisa melakukan keputusan perkara itu tanpa ada yang terjadi dari mana. Dia memang sesuai dengan bukti, alat bukti. Karena alat bukti itu yang berbunyi dari setiap keputusan hakim, itu yang maka sampaikan tadi. Itu Pak Umas apa namanya? Saya namanya kurang tahu. Karena tadi pokoknya Umas. Pak, di situ Pak Mas Humas Pengadilan Negeri ini bisa ada Pak Parno, bisa ada Pak Agung. Nah, itu salah satunya yang biasa menjadi humas itu Pak Agung, Pak Parno. Dengan adanya sama mengajukan tuntutan itu konsekuensinya apa? Kalau misalkan dia mengingkari dari kekurang netralannya dalam memutuskan perkara. Oh, kita akan kembali turun jalan, Pak. Oh, gitu. Malah lebih besar lagi daripada ini. Jika memang teman-teman jika memang pengadilan negeri kita kaji ternyata tidak netral.
adilnya. Yang kedua, pengadilan itu berani memutus berbeda dengan opini publik. Jangan sampai pengadilan itu fokus pada opini publik. Ketika di publik dikatakan salah, maka pengadilan harus mengutus salah. Tidak. Yang ketiga, kita ingin pengadilan itu menjadi peradilan yang bebas, merdeka, netral juga akuntabel dalam setiap pemutusan perkara. Yang keempat, kita ingin peradilan itu tempat mencari keadilan, bukan tempat cari penghakiman. Itu kira-kira. Artinya Dan akhirnya memastikan di dalam tadi bahwa hakim yang menghakimi tidak boleh dijamin, artinya ada jaminan, artinya dia bisa melakukan keputusan perkara tanpa ada dia memang sesuai dengan alat karena alat itu yang berbunyi dari setiap keputusan hakim itu yang maka sampaikan tadi. Siapa namanya? Saya namanya Prambawa. Karena tadi pokoknya Humas. Pak, di situ Pak Mas Humas Pengadilan Negeri ini bisa ada Pak Parno, bisa ada Pak Agung. Nah, itu salah satunya yang biasa menjadi Humas itu Pak Agung, Pak Parno. Dengan adanya sampai mengajukan tuntutan itu konsekuensinya apa? Kalau misalkan dia mengingkari dari kekurang netralannya dalam memutuskan perkara. Oh, kita akan kembali turun jalan, Pak. Oh, gitu. Malah lebih besar lagi daripada ini. Kita memang teman-teman pertama kita memang pengadilan negeri kita kaji ternyata tidak netral. Karena memang seharusnya pengadilan negeri itu bekerja sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas. Jika memang ini tidak bebas, artinya ada intervensi dari luar, maka kami pastikan turun lebih besar lagi daripada ini. Kami dari AMPI ya Pak, AMPI, Aliansi Mahasiswa Pemantau Hukum dan Konstitusi. Pemantau Hukum dan Konstitusi. Wow. Surabaya. Surabaya. Ya. Oke. Terus dari pihak selain Humas yang hadir dalam musyawarah tadi siapa saja? Ada Kapolsek, ada Kapolsek, dan juga wartawan-wartawan. Oh gitu.